Perjalanan pendakian 7 puncak tertinggi di 7 benua dari tim Seven Summit Expedition 2010-2012 dibukukan. Buku ini nantinya diharapkan menjadi panduan bagi pendaki pemula. Rabu malam, buku yang berjudul Merah Putih di 7 Puncak Dunia dipresentasikan saat laporan kegiatan Seven Summit Expedition di satu hotel di Jakarta. Buku ini berisikan segala hal yang berkaitan dengan pendakian dan catatan perjalanan selama ekspedisi yang dilakukan oleh 6 pemuda Indonesia dari Wanadri ini. Buku ini rencananya akan dicetak massal agar menjadi panduan bagi para pendaki pemula dan mendorong pemuda memberikan prestasi di segala bidang. Kalau mereka mau mengikuti jejak dari seniornya yang sudah menjalani atau menjalankan pendakian di 7 puncak ini, mereka punya pedoman. Sebab kita juga merasa kesulitan awalnya, karena kita tidak punya gambaran sama sekali sebetulnya untuk bagaimana kita bisa melaksanakan misi itu, karena tidak ada satu manual pun, satu petunjuk pun yang ada yang kita cari di toko-toko buku maupun perpustakaan, yang ada ya bahasa Inggris begitu. Selain buku, dalam acara ini juga dilakukan penyerahan plakat, pengembalian bendera kepada sponsor utama, dan pemutaran video proses pendakian. Nilai-nilai kebersamaan dan tantangan terekam dalam video tersebut. Kita ngomong kegiatan pendakian gunung di gunung-gunung yang sangat berbahaya, kita ngomong keputusan antara hidup dan mati. Jadi kadang-kadang kita harus ditempatkan pada keputusan kita menyangkut nyawa orang lain, dan ini nggak gampang. Seven Summit merupakan gunung-gunung tertinggi dari 7 benua di dunia. 7 puncak ini adalah Puncak Kilimanjaro, Vinson Massif, Nemangkawi, Sagarmatha atau Everest, Elbrus, Denali, dan Aconcagua. Dinar Manggiasih, Edward Ambarita melaporkan untuk NET. Dan di studio kita telah hadir teman-teman dari Seven Summit Expedition ini. Ya, halo, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di Indonesia Morning Show. Ini kalau dari namanya Seven Summit, artinya teman-teman ini mendaki 7 gunung di dunia. Ya. Oke, boleh tolong disebutkan gunung-gunung apa saja yang berhasil sudah didaki ini? Oke, jadi gunung pertama yang kita daki 2010 itu Cartens Pyramid di Papua, yang kedua Kilimanjaro di Afrika, yang ketiga Elbrus di Rusia, Eropa, yang keempat Aconcagua di Argentina, Amerika Selatan, kemudian McKinley di Amerika Utara, kemudian Vinson Massif di Antartika, dan terakhir Everest. Kenapa gunung-gunung tersebut yang dipilih untuk didaki? Oke, jadi Seven Summit itu adalah sirkuit pendakian gunung yang sangat populer, yang sangat berprestasi di dunia, digagas pertama kali tahun 85. Sirkuit ini memang diciptakan oleh orang lain. Yang bikin kita terdorong untuk melakukan ekspedisi ini adalah kita punya satu dari 7 puncak itu ada di Papua, di Indonesia. Tapi kita nggak punya satu orang pun Seven Summiters. Singapura punya, dia nggak punya gunung tapi dia punya Seven Summiters. Jadi kenapa nggak kita coba untuk mengibarkan merah putih di sana? Dan juga kan petualangan kalian selama 2 tahun atau 25 bulan terakhir ini sudah dibukukan gitu. Menapak tiang langit. Itu isinya apa aja sih inside stories? Sebenarnya isinya lebih kepada perjuangan. Kita nggak cerita tentang keberhasilan, tapi kita ceritakan tentang perjuangan. Gagal-gagalnya diceritain dong? Kita ceritakan semuanya. Oke, mohon dielaborasi. Dan satu lagi sebetulnya kita membangun monumen kebersamaan. Bisa dilihat sponsor kita banyak sekali, karena ini partisipasi masyarakat yang mendedikasikan semua prestasinya untuk semua, bukan kita tapi kami. Kami yang mendaki gunung, menjarahi semua puncak, itu adalah kami, bukan hanya kita. Tapi kami. Nah, kami ini siapa saja ya, masyarakat yang berpartisipasi, yang nyumbang berapapun, nyumbang doa pun kita terima. Oke, dan juga kalau misalnya dari masing-masing itu kan pasti punya punya pengalaman sendiri-sendiri. Yang berhasil mencapai 7 puncak siapa di sini? 7-7-nya. Kok Ardesirnya kenapa? Oke, kita mulai dari Fajri dulu deh. Mencapai 7 puncak begitu, rasanya seperti apa? Paripurna nih. Ya, jadi selama 25 bulan, 2,5 tahun ini ya kita berekspedisi banyak sekali ya. Terus tapi proses persiapan itu cukup melelahkan dan membosankan, gimana kita harus berkonflik di situ dengan tim, kemudian rutinitas yang itu lagi. Bahkan pendakian kita ke gunung itu bisa dibilang jadi hiburannya gitu. Kemudian pada saat pendakiannya sendiri banyak kesulitan-kesulitan, pengalamannya itu menakjubkan sekali ya buat saya. Bahkan kemarin di Everest
pada saat hari ke puncak itu bisa dibayangkan biasanya kalau misalnya kita di kota ini satu tarikan napas itu bisa 4-5 langkah, itu untuk satu langkah aja bahkan dengan oksigen pun kita perlu 6-8 langkah untuk satu kali. Iya, 8 napas untuk satu langkah. 8 napas. Iya, Udah kayak zombie. pelan sekali. Karena saking beratnya itu sampai kita udah bukan berbicara dengan kemampuan fisik lagi ya, tapi udah determinasi sama will kita. Wow, kalau Iwan? Ya pada dasarnya sama ya. Cuman saya juga masih belum percaya saya bisa selesai gitu. Dari bengong di atas puncak. Oh ya? Bengong? Apa yang maksudnya pada saat bengong itu apa sih yang terjadi pada Anda? Ya mungkin dari 97 pertama kali saya ke sana ya, lama sekali, long time, sampai akhirnya 15 tahun terwujud gitu. Begitu sampai di puncak, bengong-bengong aja begini. Ini bener nggak sih di puncak gitu. Sampai saya pegang handycam, tiba-tiba duduk, tiba-tiba si Huda datang, yang satu tim saya di sebelah gitu. Kan dia panggilnya Mang, Om lah ya, orang sini. Tepuk pundak saya, Mang. Gak nyangka ya, kita di puncak. Saya di situ, Bu. Memang ya nggak nyangka aja gitu. Sampai di bawah, sebelum naik ke puncak, saya sempat terbengong-bengong, nyampe nggak ya di puncak gitu ya. Setelah 14 tahun menunggu, nyampe nggak di puncak. Begitu nyampe, sampai di bawah, saya masih bengong. Bener nggak sih saya tadi dari situ gitu. Bener nggak dari situ? Itu pagi-pagi lagi cerah gitu, nongkrong di depan sambil ngopi, berdua juga sama si Huda, nongkrong. Nah, bener nggak kita tadi dari situ? Masih nanya pula ya. Mas Fajri, sebelumnya ada berapa yang berencana untuk menaiki puncak Everest ini? Iya, kita sendiri untuk yang mendakinya kita ada 6 orang. Mas Iwan, saya, kemudian Ardesir, ada lagi tadi disebut Nur Huda. Kenapa cuma akhirnya 4 yang sampai di puncak? Ada Ya, masalah apa tuh? ada satu lagi Martin dan Gina, perempuan. Perempuan Tapi satu-satunya. akhirnya cuma 4 karena Gina waktu itu harus terhenti di gunung ke-4, dia nggak berhasil. Kemudian Ardesir waktu itu di Denali dia terpaksa memutuskan untuk turun untuk Karena mengantar Gina bukan saat itu. waktu itu reporter kita. Oh, mengantar Popo. Iya, Iya. betul. Oke, iya. Dan waktu itu di Everest Ardesir nggak berhasil karena radang parah ya di tenggorokan. Apa yang terjadi waktu itu Ardesir? Masalah disiplin. Jadi begitu kita main di gunung-gunung yang sangat tinggi Everest, kita harus benar-benar jaga disiplin. Makan yang benar, minum yang benar, terus selalu menggunakan ini menutupi muka karena udaranya sangat kering dan dingin. Kalau naik gunung yang cuma 10 hari itu gampang buat ngejaga itu semuanya, tapi Everest itu pendakian 72 hari. Saya sudah menyelesaikan proses aklimatisasi ke ketinggian 7.300, kemudian kita turun, istirahat, recovery buat persiapan puncak. Pada saat recovery lengah barangkali, terus kena radang, dan kita ngomong radang di ketinggian di atas 5.000. Itu celaka. Kok tumben kamu nggak disiplin? Kamu kan ketuanya di sini. Ardesir. Ada ataupun juga mungkin teman-teman yang lain, berbeda nggak sih persiapan dan juga perlengkapan yang harus kita bawa untuk mendaki gunung-gunung yang ada yang 7 itu dibandingkan misalnya gunung-gunung sebelumnya yang tadi kita udah pernah lihat ada juga di Indonesia? Ada yang berbeda yang mungkin bisa ditunjukkan kepada kita semua sambil sih belajar. Ini loh udah ada di sini tali. Ini benar-benar yang sudah nyampe Everest ini. Ya. Wow. Ini saya juga pegangnya ikut aja. sampai ke sana. Waduh, ini saksi bisu ini. Ini peralatannya apa saja yang harus dibawa? Oke. Standar mungkin gitu ya. dijelasin. Ya, yang pertama apa nih? Kita memang menyiapkan alat itu sesuai dengan ketinggian. Oke. Kita juga mulai dari 4.000-an. 4.000-an itu pada dasarnya sama, ada base layer kita nggak ada di yang paling dasar ini Matras. ada
base layer, kemudian second layer. Ini Kemudian semuanya yang beratnya itu 30 kilo yang beban yang kalian harus buat. Karena Ya. tadi ada sempat cerita. Betul. Wow. Ini base layer ini paling dalam. Heeh. Ini yang melindungi kita dari Rasa Dari dingin dingin ya. rasa ya. dingin. Oke. Kemudian ada second layer atau mid layer. Ini biasa yang menahan supaya tubuh kita tetap hangat. Jadi ada Oke. berapa lapis yang kalian kenakan pada saat itu? Empat Ya. lapis. Oke. Kalau Oke. tali ini untuk Ini ya, safety. alat-alat ini, alat technical ini adalah safety kita pada saat pendakian Ini yang untuk medan-medan. bikin rumah es loh. Kalau Apa kita tanya, itu? bikin motong salju, Kegunaannya kita mau bikin potong salju. iglo. Kita harus bikin dinding es. Jadi tenda kita dikelilingi oleh tembok-tembok es yang kita gergaji, kita potong-potong. Karena kalau enggak angin kita berlindung dari angin karena angin di sana. Cerita rumah kutub iglo Iya, itu, iya, nah bikin itu kita sempat bikin juga teman-teman. Oke. Ini juga yang saya lihat menarik sekali ini Sepatu ya? jenis sepatunya nih. Sepatu ini kayaknya khusus sekali nih. Wow. Seram. Ini namanya triple boot Triple boot. atau super boot. Ini sepatu yang bisa menahan sampai dengan expose suhu minus 40. Terus di bawahnya ada krampon namanya. Ini yang bisa bikin kita menjejak di es yang licin. Sama itu barang daun suti. Daun suit ya. Katanya ada juga tenda yang bisa tahan sampai di bawah 0 derajat ya. Ada tenda yang begitu kuat ya. Kalau tenda pada umumnya sama, hanya dia lebih materialnya lebih tahan badai. Jahitannya, bahannya. Kalau exposure dari suhu pada umumnya sama. Pada umumnya sama. Nah, setelah kalian telah menyelesaikan ekspedisi menaiki 7 puncak, what's next? What's next? Oke, nextnya kita tuh macam-macam sih, tapi goalnya kita yang sama Ya. sebagai satu tim itu adalah menciptakan generasi penerus kita, jadi pendaki Everest berikutnya. Jadi semangat untuk mencapai Everest masing-masing setiap orang itu nggak cuma berhenti di kita, tapi bahwa semangat ini harus ditularkan. Semoga semua generasi muda itu apapun Everestnya mereka berusaha mencapai itu dengan sungguh-sungguh. Salah satu persiapan yang tidak kalah penting selain fisik, mental, dan juga perlengkapan yang memadai juga adalah faktor finansial. Boleh nggak nih? Iya kan? Kamu ini memang finance man banget ya? Iya, kan harus punya persiapan dong, Ma. Iya. Berapa sih biaya yang harus kita perlukan untuk kita persiapkan, maksud saya, untuk bisa menjalani ekspedisi seperti yang teman-teman jalani kemarin? Ya, untuk expense-nya sendiri, cost-nya kita hampir sekitar 9 ya. Total. Iya, 9 miliar. 9.000 rupiah? 9.000 rupiah. 9 Maksudnya miliar. untuk kesemuanya ini. Ya, untuk peralatan, kemudian pendakian, kemudian kita juga kan ada 6 pendaki. Biaya-biaya itu, tapi yang paling besar adalah biaya pendakiannya ya. Biaya pendakiannya. Oke, kalian juga menggunakan porter tentunya ya pada saat mendaki di Everest. Ada beberapa gunung yang kita menggunakan porter, ada beberapa yang kita harus bawa sendiri kayak di Denali, di Vincent, itu kita harus bawa sampai dengan 70 kilo dengan 2 kali balikan, itu karena nggak ada porter yang bisa bantu. Coba foto ini. Oh ini, oke. Oh iya nih di Ini ada depan close kita ya. up-nya. Bisa dilihat ya di close up saja. Border. Nah, Jadi kita bawa sendiri. bawa ransel, kemudian bawa ransel, sled bawa yang Tapi indah sekali ya, Mar, kalau kita lihat ya, Mar ya. Aduh, nggak kebayang. Kamu deh. nggak terinspirasi untuk ke sana? Aduh. Secara fisik masih Ada loh, Mas, Kalau mau programnya. coba ke ini Antartika. Apa? Kalau mau coba Antartika. Aduh, saya aja suhu studio sepertinya saya udah menggigil. Mau coba ke sana yang di bawah 0 derajat. Tapi begini, banyak yang mengatakan bahwa kegiatan mendaki gunung ini kan adalah kegiatan yang sangat mengandung resiko tinggi. Ya kan? Tapi teman-teman masih bisa menjalankan itu. Mungkin bisa diberikan penjelasan yang lebih detail supaya mungkin anak-anak muda kita nih tidak mungkin hanya diketahuinya rasa takutnya saja, tapi mungkin ada hal-hal lain yang bisa memotivasi mereka nanti ke depannya. Ya, sebetulnya olahraga mendaki ini cukup fun gitu. Cuma kadang orang menilai dari sisi tampilannya aja, gagah-gagahnya aja. Padahal di situ kita butuh sekali yang namanya pengetahuan, yang namanya skill. Sehingga tidak sedikit banyak kejadian
jangankan di gunung yang bersalju, di gunung kita aja banyak yang tragedi-tragedi itu. Nah, ketidaktahuan itu sebetulnya yang membuat mereka celaka. Nah, sementara kalau memang kita baru menyukai, ya, mintalah pendamping. Apa saja sih ilmu dasar yang harus dimiliki? Ilmu pengetahuan yang harus dimiliki ya seperti pemahaman tentang alat, tentang navigasi, bagaimana menentukan arah, bahkan sampai yang ekstrim sekalipun seperti survival. Survival seperti apa? Kita jangan Mbak Marina sama Mas Adrian jangan lihat kita udah berpengalaman, tapi kalau nyasar sering. Nyasar sering, Kan terutama di membawa kompas, membawa GPS gitu kan, map juga, tetap itu nyasar. Iya. Nyasar mah selalu ada. Oke, penyebabnya apa sih kok kalian udah begitu expert tapi masih bisa nyasar juga? Ini menarik. Karena nggak ada expert yang nggak nyasar. Ya. Oh gitu. Itu jawabannya. Top sih. Jadi kalau memang makin jago, bukan makin jago lah ya, makin kita berpengalaman, makin sering kita melakukan kegiatan, pasti kan kita cari yang lebih sulit. Nah, dalam proses pencarian yang lebih sulit itu biasanya suka ada aja miss. Tapi yang penting pada saat kita nyasar, biasanya pada saat kita melipat peta, kemudian kita coba jalan, masih diingat-ingat tadi kita harusnya kemari, tiba-tiba kok kayaknya salah ya, buka bener salah. Nah, terus kita sadar posisi kita di mana, terus kita coba ambil garis yang benar gitu. Biasanya nyasar, kalau nyasar tuh berapa lama? Nyasar Jam atau hitungan jam atau hitungan hari? Jam biasanya. Oh jam. Kalau hitungan hari? Ya paling lama 2 hari lah. Oh iya. Mungkin faktor cuaca juga bisa mempengaruhi ya, fisik juga kita udah agak letih gitu ya. Yang paling serem kalau di gunung-gunung es itu adalah cuaca ya. Kalau misalnya tiba-tiba badai, es, salju segala macam, itu kita tangan ditaruh segini nggak kelihatan gitu, gimana mau lihat jalan, mau pakai GPS kayak gimana juga nggak. Ada nggak teman-teman yang sakit pada saat mendaki tapi tetap akhirnya harus melanjutkan juga? Pasti kalau di ketinggian gitu kita selalu kena sakit ketinggian ya. Tapi itu udah pasti lah kena sakit. Tapi gimana kita maintain kesehatan dan disiplin tadi, kemudian jangan melihat bahwa pendakian itu sesuatu yang kegiatan yang jorok. Justru kita harus disiplin menjaga kebersihan dan kesehatan kita gitu. Tapi pada saat kita menghadapi kendala-kendala penyakit itu, experience lagi yang bisa bikin kita penilaian diri, saya lagi di bawah nih lagi, dan kita harus smart buat apa tindakan kita buat mengantisipasinya. Jam terbang gitu ya. Iya. Jam terbang. Ujung-ujungnya habit sebetulnya. Oh habit. Jadi bangun jam 4 pagi karena pendakian itu rata-rata subuh, rata-rata pagi, rata-rata malam hari. Makan itu juga habit. Tidur istirahat itu habit. Disiplin. Betul, itu makanya persiapan panjang 2,5 tahun di camp kan, mereka di camp, satu camp, latihan bangun pagi harus dibangunin. Wow. Tenang Pak, ini jadi motivasi. Saya sama Risa udah terbiasa bangun pagi. Jadi tadi jam 4 kan kita juga. Betul. Udah lewat persyaratan nomor 1 udah gitu. Tinggal naik gunungnya aja. Dan kalau memang mau bisa kontak kita kapan mau mendaki gunung bisa mendampingi. Siap. Tuh Adrian. Tolong dong juga Net TV disampaikan. misalkan mau ekspedisi kemana, ininya Didampingi para sama pembaca teman-teman dari betul. Seven Summit ini ya. Aduh luar biasa. Nah mungkin juga bisa disampaikan apabila mungkin ada rekan-rekan kita yang menyaksikan Indonesia Morning Show pagi hari. Ada beberapa ini ya, kalau organisasi induk kita itu Wanadri. Wanadri di Bandung ya. Kalau mau ikut jadi anggota Wanadri ya harus ikut pendidikan dasar Wanadri. Oke. Kebetulan di tahun depan 2014 kita buka 2 tahun sampai 3 tahun sekali kita selalu melakukan penerimaan anggota. Oke. Cuma nanti tunggu aja publikasinya. Oke. Terus yang kedua kalau memang butuh pendamping, Iya. kebetulan kita semuanya sekarang membuat usaha. Jadi setelah pengalaman keliling dunia itu, kemudian kita buka perusahaan yang buat guiding memang. Kita guiding di Indonesia dan di luar negeri. Bisa coba ini kita di grupnya di Facebook Indonesian Mountain Specialist. Indonesian Mountain Specialist, luar biasa. Keren Oke, ini kalian. keren ya. Pulang-pulang Terima kasih. langsung terinspirasi bikin bisnis. Betul, terima kasih banyak loh sudah Soalnya pengalaman kita kan agak sulit dan susah, jadi untuk mencari partner di luar negeri, mencari guide di luar negeri, mencari teman. Artinya pengalaman itu kita tuangkan selain dari buku juga
usaha agar Sekarang ada linknya begitu betul, ya? agar teman-teman Oke. tidak sesusah kita gitu loh. Iya, zaman Untuk dulu. berkegiatan. Sudah dibukakan jalannya. Terima kasih banyak tim dari Indonesian Seven Summit Expedition. Sukses untuk ekspedisi-ekspedisi berikutnya, apakah itu naik gunung atau ekspedisi bisnis begitu ya. Dan yang terpenting itu loh, Mar. Buku untuk panduan mendakinya tuh kita tunggu loh. Ya. Yes. Terima kasih banyak. Nah, setelah commercial break kami akan sajikan berita-berita dari mancanegara. Tetaplah bersama kami di Indonesia Morning Show.